Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bisa didengar ya suara saya ya? Kok tidak ada yang jawab? Cek. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih Mas Aziz. Oke, langsung aja ya. Materi kita adalah materi terakhir untuk sesi game design. Nah, di sini akan saya terangkan. Oke, saya share ulang ya. Oke, materinya sudah tersedia di web saya ya. Pertemuan 12-13 belajar membuat halaman game. Di sini ada splash, menu, win, dan game over. Kalau game utamanya kan kita sudah pelajari beberapa pertemuan ya. Oke, di sini ada beberapa yang harus kita kerjakan ya teman-teman ya. Oke, bentar ini saya edit dikit. Nah, ada 4 halaman teman-teman. Ada splash screen. Splash screen itu adalah layar pembuka. Biasanya adalah informasi yang isinya adalah contoh nama pengembangnya, tim developernya, mungkin bisa nama timnya, nama perusahaannya. Jadi di situ biasanya muncul logo-logo perusahaan pengembang dari webnya. Nah, itu splash screen. Nah, tulisan di splash screen ini selain logo bisa ditambahkan informasi-informasi singkat yang sekiranya perlu ditampilkan. Nah, splash screen ini biasanya bersifat otomatis. Jadi ketika kita buka layar, langsung masuk ke menu utama. Nah, kemudian yang kedua adalah game menu. Nah, ini yang belum tak tambahkan ini menu ya. Sorry, tak tambahkan sekalian. Nah, di menu ini adalah memilih level permainannya, mau level 1, 2, atau 3. Jadi ada beberapa game itu yang levelnya bisa langsung dipilih, ataupun model permainannya adalah bertingkat. Mau tidak mau harus lewat situ dulu, namanya seperti itu. Ada splash screen, kemudian ada menu, kemudian ada game utama. Jadi game utama ini permainan yang harus diselesaikan. Ya. Contoh misinya adalah mengumpulkan poin sebanyak 500 atau mengalahkan semua musuhnya. Nah, itu eh, gameplay pada gamenya. Kemudian ketika nanti hero-nya berhasil menyelesaikan misinya, maka dia akan masuk ke halaman win atau tampilan menang. Kalau dia tidak berhasil menyelesaikan misinya atau kalah, maka dia akan masuk ke tampilan permainan berakhir atau game over. Jadi secara sederhana game itu dibagi menjadi 5 halaman seperti ini. Ada splash, menu, game utama atau permainan utama, game win, sama game over. Nah, kemudian untuk materi yang kita praktekkan hari ini, semua asetnya ada di sini, teman-teman. Nah, asetnya ada di sini, tentunya gambarnya sederhana. Nah, nanti kalau ingin menjalankan game yang saya sampaikan hari ini, Anda bisa download ini, Game Fruit lengkap final. Silahkan nanti download.
Nah, untuk tampilannya ini ada tampilan ketika menang, kemudian ini splash-nya kita bikin sederhana aja. Nanti Anda bisa kembangkan ya. Kemudian di sini adalah permainan gamenya, covernya ini. Kemudian di sini nanti ada yang game over, kemudian nanti ada yang win ya teman-teman ya. Yang win ini, kemudian game overnya ini. Dan semuanya bisa Anda download. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di bagian sini teman-teman. Nah, ini. Pada permainan ini, ketika nyawa hero-nya 0, nah, jika nyawa hero sama dengan 0, hero destroy, maka ini ya, hero destroy, pakainya var nyawa 0, var nyawa sama dengan 0, destroy, maka hero-nya akan meledak, dan halaman berubah ke halaman game. Jadi di sini tinggal sistem, goto, layout, game over. Nah, ketika nyawanya habis, maka dia akan masuk ke game over. Begitu juga ketika time-nya habis. Jika waktu hero sama dengan 0, jadi kalau waktunya 0, maka hero sama dengan destroy dan halaman berubah ke halaman game over. Ya, game over. Jadi sistem var time sama dengan 0, destroy, go to layout, game over. Jadi dua kondisi ini akan mengakibatkan eh, kita membuka halaman game over. Kemudian untuk win atau menang, kita menyelesaikan misi. Bagaimana? Sistem var score lebih besar sama dengan 500. Jadi Anda harus mendapatkan nilai minimal sama dengan 500 atau lebih supaya bisa membuka halaman win. Nah, ini keterangannya. Bila hero berhasil mengumpan angka 500, maka halaman akan berubah menjadi halaman win. Jadi, tinggal bikin ini aja. Var score lebih besar sama dengan 500, go to layout win. Nah, seperti itu. Saya kira mudah dipahami. Sekarang, sekarang kita akan membuat tampilannya. Biar Anda lebih jelas akan saya share screen ulang untuk tampilan game ini. Ini nanti akan saya jelaskan ini ya, apa logika-logikanya. Saya tidak akan mengulang membikinnya, nanti kehabisan waktu. Nah, tampilannya seperti berikut teman-teman. Jadi di sini nanti ada banyak menu ya. Kalau kemarin kan baru layout satu sama event sheet satu ya. Nanti untuk membuat halaman baru ini tinggal klik kanan, new layout gitu ya. Nanti tak jelaskan. Kita lihat dulu permainannya ketika sudah selesai itu seperti apa. Nah, kita masuk ke halaman splash, kemudian kita play. Tapi suaranya kayaknya belum masuk tadi. Tak ulang share screen. Nah, ini kita play ya. Nah, ini splash-nya. Ketika kita tidak perlu klik, maka dia akan pindah ke halaman menu. Nah, halaman menu ini kebetulan yang saya masukkan kliknya tidak hanya tombolnya. Kita klik dimanapun nanti akan masuk game utama. Pakai klik kanan pada mouse. Nah, sekarang kita akan coba game over ya teman-teman ya. Kita habiskan nyawanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita kalah atau kehilangan nyawa, 3 nyawa, maka akan game over. Nah, sekarang kita coba sekali lagi, tapi dengan posisi kita menang. Oke, kita coba ya. Kita akan coba posisi menang.
Kita play ulang. Nah, ini splash tampilan kilat. Kalau ingin mulai harus klik play ya, atau klik dimanapun di halaman. Oke, seperti itu permainannya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bikin halamannya dulu. Jadi di sini nanti caranya ketika Anda mau bikin, itu bikin halamannya dulu. Nah, contoh kita mau bikin halaman splash ya. Saya bikin splash 2 ya teman-teman ya. Nah, bentar. Add layout. Nah, ini klik add event sheet. Splash 2 karena splash satunya kan sudah ada. Nah, kemudian Anda klik 2 kali di splash-nya, otomatis di sini nanti ada splash 2 juga ya teman-teman ya. Event sheet 1. Nah, ini dikasih event sheet, di rename juga, biar nggak bingung ya. Ditulis splash 2. Nah, splash menu splash ini isinya apa? Nah, ini. Jadi tampilan utama on feed fade out finish go to layout menu. Jadi secara otomatis ya fade out. Nah, kita masuk ke splash, kemudian kita harus punya dulu file gambar splash-nya, maka kita download. Kita download dulu. Nah, splash-nya kan ini. Kita download. Saya belum nyimpen juga. Nah, ini. Kita masukkan satu folder dengan pekerjaan kita. Nah, kalau sudah kita insert spread ya, kita masuk splash 2, kemudian nah, kita lihat dulu layout size-nya kita sesuaikan. Nah, setelah sesuai, kemudian kita masukkan add spread, insert, kita open, kita cari materinya tadi. Nah, ini 11.2. Ukuran disesuaikan. Nah, kemudian lanjut ke event sheet-nya, splash 2. Add event, kemudian gambar splash 2. Ini ya. Bentar, saya cek dulu. Kita namakan apa ini? Nah, spread 10 ya. Nah, ini namanya jangan lupa dicek dulu. Masuk ke splash 2, add event, kemudian 10, next.
Apa tadi Kak? Lupa. Bentar, bentar, bentar. On fit. Oh, on fit ya. Nggak mau. Oh, sorry, sorry. Kita belum menambahkan on click, teman-teman. Ya, splash 2. Ini dikasih dulu on click-nya ya. Insert new object. Nah, kita cari mouse. Oh, nggak muncul. Atau karena double yang nggak mau ya. Mouse dulu. Next. Button is down. Harusnya nggak pakai. Bentar teman, ini ternyata nggak mau ya kalau satu halaman ada dua splash ya. Coba saya cek dulu. Nah, kadang seperti ini memang teman-teman. Nah, bentar.
Ada kesalahan ya teman-teman ya. Ada yang pernah mengalami seperti ini. Ini on fade-nya itu on fade animasinya nggak mau jalan. Oke, kita ulang aja ya. Oh, sebentar. Di on fade. Nah, baru di sini dimasukkan sistem, kemudian go to layout. Go to layout, kemudian dicari menu. Halamannya tapi harus ada dulu. Kalau Anda belum bikin halaman menu, belum bisa. Jadi penambahan ini harus ada menu yang sudah dibikin halaman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Saya delete dulu. Nah, kita bikin halaman splash 2. Kita cek aja splash 2. Kita coba ulangi. Nggak mau. Jadi on splash-nya ini hanya mau di satu tempat ya teman-teman. Kalau ini coba ya. Next. Oh, ini mau. Jadi karena ada tampilan yang sama spreadnya, yang mau di on fade-nya adalah yang on fade spread 1 ya teman-teman ya. Jadi gini, eh splash 2-nya kita delete aja karena mengganggu. Kemudian ini splash 2 kita delete juga. Nah, kita masuk ke splash ini aja. Kita akan coba insertnya seperti tadi ya. Kita klik dua, kemudian cari spread, kemudian diganti gambarnya gitu ya. Spread 1. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda jangan masuk ke event sheet dulu. Jangan ke event sheet splash dulu, tapi bikinlah halaman menu. Halaman menu itu yang. Nah, di sini nanti kita memasukkan dua, jadi spreadnya Anda arahkan ke gambar yang ini. Itu ya, gambar fruit game. Kemudian ditambahkan tombol play. Nah, kalau sudah, jangan langsung bikin apa event sheet-nya. Tapi kita kompliti dulu. Jadi halaman menu, kemudian setelah ini karena kemarin kan kita sudah bikin layout 1 ini. Ini kan sudah komplit nih. Nanti kita bahas tentang nilainya ya. Tapi kita bikin halaman komplit dulu. Nah, kalau menu sudah, jadi sama ya. Nanti bikinnya Anda klik kanan, add layout, tulis saja add event sheet, kemudian diganti menjadi menu gitu ya. Contoh ini menu 2. Nah, tapi ini kita delete aja. Kita delete juga. Nah, setelah menu selesai, kemudian halaman win dan halaman game over. Winnya ketampilan seperti ini, sama.
tinggal diinsert apa gambarnya. Nah, kalau sudah, baru kita akan mengisi di bagian splash. Nah, splashnya sama ini ya. Perhatikan ini, yang tersedia ini. Kalau nanti Anda ngekliknya keliru, nggak mau. Harus ini ya. Namanya sprite ini ya. Jadi add event, kemudian langsung klik sprite ini, terus next, kemudian on fit. Nah, on fade in finish atau fade in out. Kita pilihnya yang out. Jadi ketika nanti masuk langsung keluar gitu ya. Dan kemudian di sini adalah go to sistem, pergi kemana? Go to layout. Kemana? Karena di sini setelah menu diklik mulai game, maka masuk ke permainan, yaitu layout satu. Sorry, menu. Masuk ke menu, sorry. Jadi kalau di sini langsung masuk menu, tanpa klik. Jadi Anda hanya nanti ada beberapa saat langsung masuk ke, benar, benar. Kita edit. Go to layout, menu, dan. Nah, selesai. Gitu ya teman-teman ya. Nah, karena ini sudah ada yang atasnya, yang bawah ini tak delete. Hanya memperlihatkan cara bikinnya ya. Ya, biar nggak double. Kalau double nanti error. Nah, kemudian setelah masuk menu ngapain? Nah, kita lihat di bagian menu. Nah, menunya tampilan seperti ini. Kalau di sini kita membutuhkan klik. Ya, klik di sembarang. Karena menunya aja satu, hanya satu tombol. Nanti kalau dua tombol tinggal ini ya. Nanti ketika add sprite itu dikasih tombol button ya, button satu, button dua disiapkan. Nah, karena di sini hanya satu permainan, jadi klik di sembarang, langsung klik, langsung masuk. Maka kita lihat event sheet-nya sama. Di sini add event, klik mouse, next. Nah, kemudian apa? Mouse button is down. Jadi ketika button sebelah kiri diklik. Nah, nah kemudian klik next. Nah, kita pilih left ya, kiri, down. Kemudian goto mana? Di sini sistemnya dikasih goto. Goto layout. Layout berapa? Dimasuk menu utamanya ada di layout satu permainan. Dan seperti itu ya teman-teman ya. Ini sama persis dengan atasnya. Oke, caranya masukkan seperti itu. Nah, kemudian kita baru masuk ke layout. Nah, di permainan kemarin kita sudah merancang seperti ini tampilannya. Nanti kalau masih kurang tambahkan aja. Nah, kita lihat di event sheet-nya layout satu. Nah, tentunya di sini kemarin Anda sudah bisa ya. Sudah bisa. Kemudian di sini nyawanya 3, partemnya 60, skornya 0. Jadi secara global itu ketika Anda bermain itu ada nyawanya 3. Tapi ketika dimainkan itu sebelum Anda menabrak itu sudah dikasih modal nyawa satu. Ya, nyawa satu. Dan ketika bermain itu ada 3 nyawa. Berarti totalnya ada 4 nyawa. Jadi satu nyawa itu bawaan sistem, kemudian 3 itu eh, dilambangkan dengan tanda hati atau angka itu bisa. Angkanya 3 ya. Jadi Anda punya 4 kesempatan untuk menyelesaikan misi ini. Nah, kalau yang di sini kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya. Nah, kita fokusnya yang di sini. Nah, ini yang tadi kita bahas di depan. Nah, var nyawa destroy. Nah, var nyawa sama dengan 0, destroy. Jadi ketika nyawanya nanti sama dengan 0, ini hero-nya akan meledak, kemudian menuju halaman game over.
Ini juga sistem ketika vartem sama dengan 0, destroy, go to layout, game over. Kalau di sini var score kalau lebih besar daripada 500, maka nilainya win atau pindah ke halaman win. Nah, parameter yang digunakan adalah compare variable, teman ya. Bagaimana cara memasukkannya? Kemarin udah kita bahas ya. Ini tak contohkan lagi. Tak ulang aja. Nah, contoh kita mau bikin ini var sama dengan 0, destroy, goto, layout, game over. Nah, ini add event system, kemudian kita cari compare. Nah, ini compare variabel. Compare variabel, kemudian ini contoh apa yang mau kita bikin? Var nyawa ya, var nyawa. Nyawanya sama dengan 0, value-nya 0. Nah, ini kemudian apa yang terjadi? Hero, next, destroy. Kemudian ketika hero-nya sudah meledak, maka dia akan go to ya, sistem go to layout apa game over done. Nah, seperti itu. Ini sama ini. Kemudian kalau ini bikin vartem ini sama. Jadi di sini sistem compare variabel apa var score. Nah, skor sama dengan lebih besar ya, lebih besar daripada 500 add action apa langsung go to layout jadi hero-nya nggak meledak. Go to layout apa win ya win dan terus kurang ini kurang satu. Kalau kehabisan waktu ya tinggal di sini. Ini sistem kemudian diisi oleh eh, vartem. Di sini compare variabel, kemudian var time. Nah, kalau time-nya sama dengan equal to 0, nah, apa yang terjadi? Hero-nya meledak atau destroy. Kemudian Goto sistem Goto Goto layout apa game over done. Nah, ini sama ya. Cara masukkannya seperti itu. Jadi ini tambahan dari project kemarin yang Anda buat. Ini terus saya delete aja ya karena sudah ada. Ini hanya menyontohkan. Nah, kalau game over sudah jadi, sekarang kita saatnya di bagian win dan game over. Kita masuk ke halaman game over. Game overnya seperti ini. Masukkan aja gambarnya, sesuaikan dengan ukurannya, kemudian dibikin event sheet-nya. Nah, event sheet pada game over. Sama, mouse. Kita pakainya mouse, kemudian left button. Berarti mouse button is down. Down, kemudian sistem go to layout. Layout apa? Kembali ke splash. Nah, seperti ini cara masukkannya di yang atas. Begitu juga dengan di bagian win. Win sama. Nah, ini go to layout splash. Nah, ketika nanti dijalankan seperti ini tadi.
Nah, ini kita jalankan ya. Mulai dari splash. Nah, bentar, bentar. Share screen-nya saya ulang. Saya matikan suaranya ya. Untuk game biar nggak apa mengganggu. Karena keras banget game suaranya. Nah, langsung di play. Ini splash beberapa saat, langsung masuk halaman menu, kemudian klik. Nah, terus dijalankan. Nah, ini kalau nyawanya habis, langsung game over. Nah, kemudian kita coba lagi sekali untuk win. Nah, seperti itu teman-teman untuk game kita yang kita rancang. Ya, nanti kalau Anda ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke project. Nah, project kita ini teman-teman. Kemarin teman-teman udah eh, bikin grup timnya sendiri-sendiri. Bagi yang belum mengisi silahkan mengisi, masih terbuka formnya. Tapi nanti sore akan saya tutup formnya. Nah, game design, kemudian tugas UAS dikerjakan pertemuan 14, 15, 16. Nah, sifat tugas take home maksimal 2 orang boleh dikerjakan sendiri atau boleh dikerjakan sendiri. Kalau Anda punya gagasan sendiri bisa mengerjakan dengan waktu 3 minggu selesai ya silahkan manfaatkan. Anda bisa boleh mengajukan sendirian. Nah, tapi saran saya 2 orang. Nah, soal buatlah game sederhana versi mobile atau desktop bebas ya Anda ya. Genrenya atau tema permainannya yang terdiri tema atau genrenya bebas ya. Bebas genre atau tema permainan. Jadi Anda mau bikin seperti apa boleh, asalkan tidak mengandung pornografi dan sara ya. Yang terdiri dari menu halaman splash, kemudian ada menu game utama, bin, game over. Hal yang harus Anda kumpulkan adalah game design, aset game, kemudian game develop game lengkap atau game yang siap dimainkan. Kemudian waktu pengumpulan di sini ada pertemuan 14, 15, sorry, pertemuan 14, 15, 16. Di pertemuan 14, 29 November, November 2024 mengumpulkan game desain dokumen, GDD-nya. Bikin yang sederhana ya. Pokoknya mudah dipahami. Cantumkan nama dan NIM-nya. Formatnya bebas, seperti contoh yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS. Nah, kemudian pertemuan 15 atau 6 Desember 2024 mengumpulkan game aset. Jadi kalau game aset ini harus asli bikinan sendiri atau tim. Saya tidak menghendaki download untuk aset visual ya. Tapi kalau aset apa suara
Kemudian sound effect download aja, karena saya juga tidak mengajari hal tersebut ya. Download aja. Kemudian pertemuan 16, itu 13 Desember adalah pengumpulan develop game. Nah, nanti kalau memang belum jadi di tanggal pertemuan 16 ini, Anda silahkan melapor ke saya. Pak, saya belum jadi, nanti akan saya tambahkan waktunya. Nah, hal yang perlu diperhatikan, pastikan aset game karya atau tim, kecuali sound effect dan musik latar boleh di-download. Silahkan download dimanapun ya, boleh. Bila mengalami kendala, bisa berkonsultasi dengan dosen pada hari Jumat jam 1 sampai jam 15 di ruang dosen DKV. Nanti silahkan konfirmasi. Nanti akan saya bantu bila mana ada sesuatu yang belum paham. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, tuntutan saya bukan game-game yang kompleks seperti Mobile Legends, kemudian Genshin Impact, enggak. Anda bikin game-game aja yang sekiranya bisa Anda kerjakan dalam waktu 3 minggu. Kayak game-game yang kompleks seperti itu dikerjakan tidak hanya harian atau bulanan, teman-teman. Bahkan ada yang dikerjakan 10 tahun, 8 tahun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau gameplaynya seperti apa? Gameplaynya silahkan Anda tiru aja boleh. Contoh saya meniru gameplaynya Mario Bros. Boleh, silahkan. Tapi dibikin versi yang sederhana. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Izin Yuk, bertanya, Pak. ya silahkan. Semisal nanti gamenya itu apakah harus mengikuti, bukan layout sih, kayak dari game-game yang sebelum-sebelumnya atau boleh bikin yang game yang berbeda Bebas, gitu, Pak? mau bebas. Saya bebaskan. Anda mau bikin game model apapun bebas. Jadi tidak ada sesuatu keterangan khusus harus seperti ini, enggak. Ya, umpamanya Anda bikin game Shutter ya. Shutter itu menembaki balon atau bikin Tetris atau model yang lainnya terserah, bebas. Tidak ada batasan. Oke, terima kasih, Pak. Oke, nanti akan saya tambahkan contoh-contoh game yang pernah dibikin kakak tingkat Anda. Nanti saya perlihatkan. Nanti saya kirim linknya di ini aja, di apa? Di web. Nanti buat referensi Anda. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Silahkan jangan lupa untuk presensi di OCW ya teman-teman ya. Oke, kuliahnya saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Itu akan saya tambahkan satu materi bagaimana mempublish ya. Mempublish game di Google Drive sehingga game Anda itu bisa langsung dijalankan dengan satu klik. Ya. Jadi dimanapun tempatnya, orang kamu kasih linknya, klik link tersebut langsung bisa play. Nah itu nanti kita bikin hosting game di Google Drive. Materinya itu. Jadi minggu depan Anda kumpulkan apa game desainnya, GDD-nya. Nanti saya tambahkan materi untuk hosting gamenya. Jadi nanti pada akhir kegiatan ini di pertemuan 16 yang dikumpulkan yang pertama adalah seluruh aset game plus link yang bisa langsung dimainkan atau link yang sudah di-hosting. Oke, saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Terima sama-sama. kasih, Pak.